Musa alaihissalam yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan Nabi Musa untuk menyelamatkan mereka orang-orang Bani dirubah oleh mereka orang-orang Yahudi. Tidak ada lagi cerita tentang neraka, tidak lagi ada azab kubur, tidak lagi ada kebenaran tentang akan dilahirkannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka orang-orang Yahudi membuat cerita keadilan. Begitu banyak masalah di Jakarta karena ketimpangan. Ketimpangan ini salah satu masalah paling besar. Jakartanya maju berkembang, tapi sebagian besar malah agak tertinggal. Yang maju makin keras, makin cepat, tapi yang tertinggal juga makin banyak. Karena itu kita insya Allah akan kerja keras terus untuk memastikan bahwa perasaan keadilan itu hadir dalam kebijakan-kebijakan yang kita buat nantinya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ketika kita mengadakan peringatan Maulid seperti ini, kesempatan bagi kita untuk mengukur kembali, mengungkapkan rasa cinta kita kepada Rasulullah Muhammad SAW, sekaligus menakar seberapa dekat kita dengan sifat-sifatnya. Insya Allah setelah peringatan Maulid ini kita teringatkan, karena tujuan peringatan adalah mengingatkan. Jangan peringatan itu diingat sebagai nama, lupa isi namanya. Peringatan itu isinya ingat untuk mengingatkan. Insya Allah kita selepas Maulid ini akan menjadi manusia yang lebih baik, yang lebih bertakwa, yang akhlaknya lebih baik. Dan Jakarta kita saat ini alhamdulillah sudah lewat semua gonjang-ganjing politik, mudah-mudahan aman damai. Aman damai. Kita sudah lewat semuanya. Meskipun kalau di sosial media ramai terus, kalau di masyarakat tidak, di sosial media ramai terus. Sekarang juga lagi ramai oleh Maika iPhone. Ada lem di sana, lem Maika iPhone. Insya Allah itu memang selalu aja ada yang malas-malas yang mengisinya seadanya. Alhamdulillah ketahuan. Insya Allah yang salah tidak diberi sanksi, tapi sistemnya diperbaiki supaya tidak berulang, tiap tahun berulang. Tadi pagi saya cerita juga, 2 tahun lalu 2017 sebelum saya bertugas ada belanja penghapus papan tulis. Penghapus papan tulis belanjanya 53 miliar. Itu kalau bikin masjid dapat berapa? 53 miliar. Ini belanja penghapus papan. Nah, perlu saya sampaikan di sini, apakah betul belanja papan tulis itu dilaksanakan? Tidak. Itu sekedar diisi supaya ada anggaran nilainya 53 miliar. Kenapa? Karena isinya belum bisa ditentukan. Kalau tidak ditentukan angkanya, nanti tidak ada uangnya. Jadi misalnya nih, mau bangun trotoar 200 miliar, tapi tidak tahu tahun depan barang-barangnya itu yang dibutuhkan apa. Jadi taruh dulu 200 miliar, isinya semen saja dulu. Nanti besinya nanti dihitungnya nanti. Kenapa? Karena pemasukan angkanya itu bulan Januari, Februari, Maret. Padahal dipakainya untuk tahun depan. Sistemnya begitu. Jadi yang menulis perencanaan terpaksa asal ngisi dulu, nanti di sana diubah. Bukan korupsi ya, tapi diubahnya sesuai dengan akhir tahun. Yang paling banyak pendidikan. Kenapa pendidikan? Belum tahu nanti jumlah gurunya berapa, jumlah siswanya berapa, masukkan dulu angkanya. Lah cuman ketika masukkan angkanya ya untuk jangan lem iPhone gitu.
ketika masuknya Icon kan jadi lucu Bang. Kalau itu dimasukkan yang lain. Nah, ini bagian dari perbaikan tentu saja. Cuman karena di Jakarta itu politiknya rame, jadi kalau begini ramenya luar biasa. Bambu rame, batu rame, itulah Jakarta. Tapi Bapak-Bapak semuanya, alhamdulillah saya pribadi juga ceritakan dalam pertemuan dengan para habaib, para ulama dan kegiatan subuhan bersama. Alhamdulillah selama ini semua masalah yang dilemparkan di dalamnya ada solusinya. Semuanya, jawabannya ada di dalam tuduhannya. Jadi ini semua tidak lepas dari doa, semuanya gitu. Jadi sekarang ke depan tantangan kita masih besar, masih banyak. Tapi perlu saya garis bawahi bahwa insya Allah Pemprov DKI akan terus konsisten di dalam membela soal keadilan. Hari ini kita akan mengumumkan upah minimal provinsi. Di Jakarta, UMP kita mulai tahun depan angkanya dinaikkan menjadi 4,2 juta rupiah per bulan. 4,2 juta. Tapi itu tidak cukup sampai di situ. Mereka yang mendapatkan upahnya senilai UMP plus minus 10%, banyak yang diupahnya di situ. Mereka akan mendapatkan kartu pekerja Jakarta, yang kartu ini bisa dipakai untuk membeli kebutuhan pokok dengan harga yang murah. Dan mereka bisa menggunakan kartu ini untuk naik kendaraan umum secara gratis. Dan anak-anaknya mendapatkan kartu Jakarta Pintar. Sehingga mereka yang penghasilannya di bawah, biaya hidupnya menjadi lebih murah. Bukan hanya gajinya dinaikkan, tapi biaya hidupnya diturunkan. Kalau beli daging 100.000 di pasar, kalau pakai kartu itu 35.000. Bedanya tinggi sekali, besar sekali. Karena itu di Jakarta kami selalu bilang, ini hanya satu-satunya provinsi di Indonesia yang pekerja UMP mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang murah. Satu-satunya di Indonesia, tidak ada tempat lain. Kenapa? Kami yang di pemerintahan dapat tugas bukan mengecilkan yang besar, tapi membesarkan yang kecil. Bukan mengecil yang besar biar tambah besar, tapi yang kecil harus tambah besar. Tapi kalau yang kecil tidak didorong akan terus berat. Begitu juga dengan aturan-aturan. Aturan-aturan kita, Bapak semuanya, banyak sekali warga Jakarta terusir keluar dari kota ini. Kenapa? Tidak bisa bayar pajak. Siapa yang terutama tidak bayar pajak? Pensiunan, Bapak. Betul ya? Ini banyak yang pensiunan di sini. Banyak, apalagi pensiunan pegawai negeri. Komplek DKI, dulunya pegawai DKI, dibangun tahun 70-an di Kelapa Gading. Kelapa Gading sekarang jadi salah satu tempat paling mahal. Ketika sudah pensiun, mereka tidak bisa bayar PBB. Lihat Menteng, di Menteng sana banyak rumah orang-orang yang berjuang untuk kemerdekaan. Anak cucunya terusir karena rumahnya tidak kuat untuk mereka bayar pajak. Alhamdulillah, mulai sekarang semua keluarga yang berjasa dibebaskan pajaknya di Jakarta. Dibebaskan. Insya Allah ke depan kita akan bisa lebih luas lagi. Yang dipajaki yang kegiatan bisnis, yang tempat tinggal tidak perlu dipajaki, tapi bertahan. Doakan itu bisa kita selesaikan. Para baik, para ulama, para kiai, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, saya menyampaikan terima kasih atas undangan silaturahminya. Inginnya bisa ikut bersama-sama maulid sampai tenang duduk tumak nina. Tetapi ini pas hari kerja di kantor sedang begitu banyak yang harus ditunaikan karena rapat anggaran pun sedang berlangsung. Karena itu sesudah ini saya mohon diizinkan untuk meneruskan menjalankan amanat di Balai Kota Jakarta.
dan sampaikan salam saya kepada keluarga, kepada tetangga, dan mohon doanya agar bisa istiqomah menjalankan amanah ini, agar bisa amanah di dalam semua urusannya, dan dijauhkan dari segala macam fitnah, dijauhkan dari segala macam mara bahaya, dan insya Allah jamaah di sini semua selalu di dalam lindungan Allah, selalu dalam keberkahannya, dan insya Allah maulid hari ini mengantarkan kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih mendekati akhlaknya Rasulullah SAW. Demikian sambutan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.